Teori Kriminologi. Topik ke-6 dari 75 topik. Pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi, bagian ke-6. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat juga merupakan faktor penting dalam penjelasan mengapa kejahatan dapat terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kita ambil contoh, pencurian misalnya. Secara sederhana kita tahu bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melanggar hukum, pidana dan norma-norma tingkah laku sosial, yakni, mengambil barang milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Terhadap perbuatan tersebut masyarakat akan memberikan sanksi negatif. Lalu bagaimana dengan pencurian oleh seorang anak terhadap uang milik ibunya? Anak yang bersangkutan bisa saja merasa bahwa dia tidak bersalah pada waktu mengambil uang milik ibunya yang tergeletak di atas meja untuk membayar taksi ataupun bekal dia pergi dengan pacarnya. Ia mungkin menganggap bahwa perbuatannya adalah sesuatu hal yang wajar dan akan dia ceritakan kepada ibunya esok harinya. Namun apapun alasannya, anak tadi telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hukum pidana. Lalu bagaimana reaksi ibunya pada waktu dia mengetahui bahwa uangnya telah diambil oleh anaknya tanpa meminta izin terlebih dahulu? Apakah ibu tersebut tahu bahwa perbuatan anaknya adalah mencuri? Bagaimanakah reaksi ibu tersebut terhadap pencurian? Katakanlah ibu tersebut sangat membenci perbuatan mencuri, tetapi bagaimana reaksi ibu tersebut pada waktu mengetahui bahwa yang mencuri uangnya adalah anaknya sendiri? Ibu tersebut memang benci dengan pencurian, tetapi dia tidak melakukan reaksi apa-apa terhadap pencurinya yang juga adalah anak kandungnya sendiri. Apa yang bisa Anda resapi dari contoh ilustrasi tersebut? Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat ternyata seringkali tidak konsisten. Sebenarnya, reaksi terhadap kejahatan akan senada dengan reaksi terhadap penjahat. Kondisi reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat juga dapat memengaruhi kejahatan dan penjahat itu sendiri. Karena tidak diberikan reaksi yang negatif, besar kemungkinan si anak akan melakukan perbuatannya kembali dan sekaligus kejahatan akan dengan mudah terjadi. Kini kita ambil contoh yang lain. Di suatu desa di suatu pulau di Indonesia ini, katakanlah desa Murbai, marak terjadi judi sabung ayam. Orang tidak segan-segan untuk melakukan judi sabung ayam tersebut. Anehnya, di desa sebelahnya segala perbuatan judi sangat dibenci oleh penduduknya. Sebenarnya pula orang desa Murbai juga tidak mendukung segala perjudian, namun khususnya judi sabung ayam tersebut dikoordinir oleh aparat desa dan sebagian pendapatan pemilik arena sabung ayam tadi diserahkan ke kas desa untuk biaya swadana pembangunan desa. Dalam contoh ilustrasi ini tampak bahwa penduduk desa tadi tidak konsisten dalam melakukan reaksi terhadap kejahatan dan penjahat. Judi mereka tidak suka tetapi judi sabung ayam karena dianggap bermanfaat bagi mereka akan didukung. Mereka juga tidak memberikan sanksi negatif bagi pelakunya yang pada umumnya adalah orang desa tersebut. Sekali lagi, bahwa reaksi sosial, baik terhadap kejahatan maupun penjahat, dapat berpengaruh bagi eksistensi kejahatan itu sendiri. Dalam mempelajari reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat kemudian kita harus membedakannya menjadi reaksi formal dan reaksi informal. Sementara itu menurut tujuannya maka reaksi sosial akan dibedakan menjadi reaksi yang represif dan preventif. Reaksi formal terhadap kejahatan dan penjahat terwujud dari adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan formal yakni sistem peradilan pidana, yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana inilah yang bertugas untuk menegakkan hukum. Mereka berupaya untuk menjaga, jangan sampai hukum yang berlaku di masyarakat itu dilanggar oleh anggota masyarakatnya, dan apabila memang terjadi pelanggaran hukum maka mereka akan memberikan reaksi formal berupa penuntutan dan penghukuman. Reaksi informal adalah reaksi sosial yang terwujud dalam reaksi-reaksi dari kelompok masyarakat di luar sistem peradilan pidana terhadap kejahatan dan penjahat. Membenci, menghindar, mengisolasi, mengusir para penjahat, misalnya, adalah beberapa contoh dari reaksi informal terhadap kejahatan dan penjahat. Reaksi sosial informal ini, bahkan, ada yang bersifat negatif dan brutal, seperti membakar pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan atau memukuli pencopet hingga tewas. Dua buah contoh reaksi sosial informal yang terakhir tadi jelas adalah suatu reaksi atas kejahatan dan penjahat yang tidak bersandar pada hukum yang berlaku di dalam masyarakat, main hakim sendiri. Boleh jadi anggota masyarakat yang memberikan reaksi berlebihan dan brutal, di luar koridor hukum terhadap penjahat adalah sama dengan penjahat yang melakukan reaksi terhadap penjahat. Membakar pencuri dalam keadaan hidup, memukuli pencopet sampai tewas adalah perbuatan jahat dan melanggar hukum pidana. Sangat mungkin anggota masyarakat yang bereaksi terhadap penjahat tidak sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan juga adalah kejahatan, bahkan lebih kejam. Reaksi represif adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap peristiwa kejahatan. Artinya, atas kejahatan yang terjadi,
masyarakat melalui lembaga penegakan hukum akan memberikan reaksi negatif berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan reaksi preventif adalah suatu usaha masyarakat untuk menjaga jangan sampai kejahatan itu terjadi. Upaya-upaya pencegahan kejahatan adalah contoh dari reaksi preventif ini. Perondaan, jaga malam, memasang alarm di rumah kita, memelihara anjing penjaga adalah contoh aktivitas dari reaksi preventif. Dalam perkembangannya, kriminologi kemudian menambah objek studinya dengan memasukkan kedudukan korban dalam kejahatan. Kriminolog menyadari bahwa mempelajari kejahatan tidaklah optimal dengan hanya memfokuskan perhatian pada kejahatan, penjahat dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Ada satu aspek lagi yang juga ikut berperan dalam kemunculan kejahatan, yakni korban. Korban adalah suatu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha kita memahami kejahatan. Mempelajari korban, antara lain, dapat memperkaya pengetahuan kita tentang modus operandi penjahat, motif dan upaya-upaya pencegahan kejahatan. Sebagai contoh, dengan mempelajari korban kejahatan, kita akan lebih memahami bagaimana penjahat dapat melakukan kejahatannya. Korban lalai, korban tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam ancaman, korban menantang pelaku, korban pasrah. Masih banyak lagi contoh-contoh sikap dan perbuatan korban yang mungkin memengaruhi kemudahan dan modus operandi dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Sementara itu, semakin kedudukan korban menjadi objek studi yang penting, berkembanglah suatu bidang ilmu baru yang khusus mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan kedudukan korban dalam suatu peristiwa kejahatan, yakni yang kita kenal sebagai viktimologi. Demikianlah, kita telah membahas tentang bidang ilmu yang menjadi konsentrasi kriminologi serta objek studi kriminologi, maka kini kita lihat keterkaitan di antara keduanya. 1. Bidang ilmu sosiologi hukum lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kondisi terbentuknya hukum pidana, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, serta kondisi empiris perkembangan hukum. 2. Bidang ilmu etiologi kriminal lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, dengan mempelajari alasan mengapa seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lainnya tidak melakukannya. Kita harus mempertimbangkannya dari berbagai faktor, multiple faktor, tidak lagi hanya faktor hukum atau legal saja, single faktor. 3. Bidang ilmu penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya control of crime, penghukuman dan pelaksanaan penghukuman. 4. Bidang ilmu viktimologi lebih memfokuskan perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni korban kejahatan, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan kedudukan korban dalam kejahatan, interaksi yang terjadi antara korban dan penjahat, tanggung jawab korban pada saat sebelum dan selama kejahatan terjadi. Dari uraian di atas tampaklah bahwa setiap bidang ilmu yang ada di dalam kriminologi sepertinya mempunyai fokus bahasan yang masing-masing berbeda, tetapi kesemuanya adalah objek studi dari kriminologi itu sendiri. Pengetahuan yang dipelajari oleh masing-masing bidang ilmu tersebut tentunya dapat saling melengkapi dalam rangka mempelajari The World of Crime, yang merupakan fokus bahasan kriminologi secara keseluruhan. Kembali kepada ruang lingkup kriminologi seperti yang kita kenal sebagai 3 area di dalam definisi Sutherland, pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Kemudian area-area ini membentuk pondasi bagi keahlian khusus di bidang kriminologi. Para ahli kriminologi yang mengkhususkan diri dalam studi tentang bagaimana membuat hukum adalah ahli kriminologi dengan suatu minat tentang kecenderungan efektivitas hukum atau undang-undang, banyak di antaranya sarjana hukum, dan mereka biasanya mengacu pada studi mereka yakni sosiologi hukum. Suatu contoh, ahli kriminologi konflik, William Chambliss, yang dalam tahun 1964 menulis suatu risalah terkenal tentang hukum yang melarang gelandangan untuk membahas teori kriminologi tentang dominasi dari suatu golongan yang berkuasa di masyarakat. Area spesialisasi yang kedua, pelanggaran hukum, adalah memusatkan perhatian untuk menyibak tabir tentang sebab dilakukannya kejahatan oleh seseorang, yang disebut etiologi. Area ini adalah interdisipliner, yang menyambut kontribusi dari berbagai bidang studi, seperti antropologi, ekonomi, ilmu pengetahuan politis, psikologi, atau sosiologi. Area yang ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk juga reaksi terhadap pelanggar hukum, adalah yang paling sosiologis, dan ahli kriminologi yang memusatkan perhatian pada area ini memandang diri mereka sebagai ahli teori reaksi sosial atau sebagian kecil dari mereka biasanya mengaku sebagai ahli tentang studi kriminologi peradilan pidana atau penologi. Demikianlah materi ke-6 teori kriminologi.
Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.